Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa a'immatil hudatil ma'sumin wa ashabihi al-muntajibin. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita sama-sama melakukan majlis ini sebagai upaya kita untuk meningkatkan pengetahuan kita, insyaallah, sehingga bisa menambahkan kualiti ibadah kita. Pertemuan lepas kita bicarakan tentang Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau adalah mazhar dan manifestasi daripada Asmaul Husna, daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disyarahkan di dalam riwayat Nabi bahwa wahai Ali, tidaklah seorang pun yang dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala kecuali aku dan engkau, dan tidak ada yang dapat mengenali aku kecuali Allah dan engkau, dan tidak ada yang dapat mengenali engkau kecuali Allah dan aku, kata Rasulullah SAW. Karenanya bahwa Imam Ali adalah hakikat yang tidak akan pernah dijangkau oleh manusia biasa, bahkan anbiya pun, tentu selain daripada Rasulullah SAW, tidak memiliki hakikat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Cukup ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai argumentasi kita bahwa kemuliaan Imam Ali itu melebihi daripada manusia-manusia yang lainnya, bahkan para nabi sekalipun, adalah adanya Al-Quran yang menyatakan Ali adalah jiwa Nabi. Seseorang tatkala dikatakan sebagai jiwa Nabi, tentu memiliki kesenyawaan yang mesti dimiliki oleh orang tersebut, sehingga kita bisa mengatakan bahwa dia adalah nyawa Nabi. Kalau tidak memiliki kesenyawaan, maka tidak mungkin Allah akan mengatakan dia adalah nyawa Nabi. Jadi kalimat wa anfusana wa anfusakum dalam ayat mubahalah menjelaskan bahwa Nabi adalah memiliki kesenyawaan dengan Rasulullah SAW. Karena itu di dalam riwayat ahli bait bahwa Ali diciptakan dari cahaya Rasulullah SAW, dari cahaya yang satu. Dan sebagaimana kita telah jelaskan bahwa para anbiya untuk bisa wujud ke alam ini, anbiya pun bertawassul kepada Rasulullah dan ahli baitnya. Kita lihat Adam alaihissalam. Begitu Adam dicipta, maka Adam menyaksikan adanya cahaya-cahaya suci itu. Kemudian Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, cahaya apakah itu?" Kemudian ini adalah cahaya-cahaya keluarga Muhammad, dan itu kelak akan menjadi keturunan. Jadi Adam tatkala dicipta melalui cahaya manusia suci itu, Adam merasa terheran begitu menyaksikan keindahan cahaya yang luar biasa, yang dirinya tercipta karena cahaya itu. Kemudian Adam mengatakan, "Ya Allah, cahaya apa itu?" Allah katakan, "Itu adalah cahaya Muhammad dan keluarganya, dan itu adalah kelak akan menjadi keturunan Anda." Setelah Adam terwujud dalam bentuk penciptaan, di mana para malaikat alaihi wassalatu wassalam yang sebelumnya telah meremehkan siapa Adam dengan anggapan bahwa, "Ya Allah, Kau ingin menciptakan seorang khalifah yang akan bertumpahan darah. Tidak cukupkah aku, atau tidak cukupkah kami yang senantiasa mencucikanmu dan bertasbih kepadamu?" Ini protes daripada para malaikat
akan hakikat khalifah yang Allah ciptakan itu. Apa yang tidak cipta lagi kau tidak cukup lagi? Kami semua sudah bertasbih dan mensucikan Anda. Kemudian kata Allah, engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Di situ kemudian para malaikat Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Usjudu li Adam. Sajadu. Para malaikat diperintahkan untuk hormat dan tunduk pada Adam alaihissalam. Ternyata dalam sebuah tafsir sebagaimana yang kemarin saya katakan, bahwa malaikat tatkala menyaksikan keagungan dan kebesaran cahaya yang ada dalam dada Adam alaihissalam, di situ nampak cahaya manusia suci, sehingga para malaikat hormat dan tunduk karena menyaksikan cahaya manusia suci dalam dada Adam alaihissalam. Jadi ternyata bahwa dalam perjalanan alam non materinya para maksumin itu, mereka adalah sebagai sumber-sumber kemuliaan bagi makhluk setelahnya. Adam alaihissalam bisa mulia karena ada cahaya manusia suci. Sehingga para malaikat pun menghormatinya. Begitu juga Ibrahim alaihissalam. Tatkala dilemparkan dalam kobaran api, Ibrahim alaihissalam menolak setiap tawaran para malaikat. Yang malaikat mengatakan, aku akan kirim kembali api ini kepada mereka. Kata Ibrahim, tidak. Ternyata Ibrahim hanya memiliki satu, yaitu dengan bertawassul kepada Ahli Bait alaihissalatu wassalam. Sehingga Allah mengatakan, kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Mengapa Ibrahim alaihissalam berwasilah kepada Ahli Bait alaihissalatu wassalam, tidak langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana perwujudan dia juga memiliki wasilah-wasilah, maka dia untuk menuju kepada Allah juga berwasilah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wabtaghu ilaihil wasilah. Raihlah dalam menempuh Allah Subhanahu wa taala itu dengan perantara yang tidak melalui perantara kecuali insanun kamil hakiki. Rasulullah dan ahli baitnya adalah tidak memerlukan wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para anbiya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala berwasilah. Ini keutamaan ahli bait alaihissalatu wassalam dan keutamaan Imam Ali alaihissalam. Kemuliaan mereka berwasilah melalui para imam. Tetapi kemuliaan dan keutamaan para imam kita ahli bait alaihissalatu wassalam tidak melalui siapa-siapa. Itu sebab bahwa mereka adalah nurun wahid, cahaya yang satu. Jadi kalau kita lihat bahwa mereka itu adalah cahaya yang satu dan mereka memiliki kemuliaan lebih daripada para anbiya yang lain, itu bukan sebuah kata-kata yang berlebihan. Tentu bagi kita apabila mengungkapkannya di depan orang-orang umum, saudara-saudara kita, nampak itu suatu kejanggalan. Yang mungkin orang akan mengatakan, inilah pengikut Syiah yang selalu mengutamakan nabi mereka di atas para nabi-nabi yang lain. Mereka tidak sadar bahwa ternyata ulama-ulama yang statusnya bukan sebagai wasi, di dalam hadisnya mengatakan al-ulama warasatul anbiya, atau ulama ummati afdalu min anbiya Bani Israil. Ulama adalah pewaris para nabi. Dan mengatakan lagi dengan membawa sebuah riwayat bahwa ulama umatku lebih utama daripada nabi-nabi Bani Israel. Tinggal kita bertanya kepada saudara-saudara kita,
bahwa yang Anda maksudkan daripada ulama yang memiliki keutamaan lebih tinggi daripada nabi-nabi Bani Israel, ulama yang macam mana? Kalau Anda mengatakan bahwa kami telah berlebihan di dalam mensifati imam-imam kami, maka Anda juga telah berlebihan mensifati ulama-ulama. Tapi kalau kita lihat bahwa Al-Quran sendiri yang telah mengatakan bahwa Ali adalah jiwa Nabi, tidak mungkin Allah tatkala mengatakan kepada seseorang jiwa Nabi, rohnya Nabi, tetapi tidak memiliki keutamaan. Penyandaran kalimat kepada seseorang itu apabila langsung menunjukkan keutamaannya. Karena itu penciptaan manusia dikatakan manusia ini adalah makhluk mulia karena Allah sandarkan penciptaan itu kepada dirinya, bukan kepada namanya. Wa khalaqtu biyadi, aku ciptakan dengan tanganku. Yang biasanya selalu Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Benisbatan dengan nama. Tetapi dalam manusia Allah mengatakan aku ciptakan dengan tanganku. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan ruhku kepada dirinya. Ini dalam ilmu bahasa konon penisbatan sesuatu yang rendah kepada sesuatu yang mulia menunjukkan betapa keagungan dan betapa kemuliaan yang rendah di sisi yang maha agung. Ini ilmu bahasa, etimologi mengatakan seperti itu. Ada kebanggaan Allah tatkala menciptakan manusia. Kalau begitu kita bertanya, apakah manusia yang seperti kita ini merupakan kebanggaan Allah Subhanahu wa taala atau memang ada manusia-manusia lain yang itu memiliki kelayakan untuk dinamakan manusia dan bukan memiliki kelayakan lagi dan itu sebagai hakikat manusia. Karena itu Imam alaihissalam dalam suatu riwayat mengatakan bahwa hakikatul insan, hakikat manusia adalah mereka. Saya pernah menceritakan bahwa Ayatullah Bahauddin ini suatu saat dibisikin oleh seorang pemuda yang bertanya. Kemudian Ayatullah Bahauddin ini dalam bisikannya itu, jadi ada seorang pelajar yang bertanya kepada Ayatullah Bahauddin. Pertanyaan tidak jelas karena lewat bisikan, tetapi diketahui dari jawabannya. Kata Ayatullah Bahauddin mengatakan, tidak, bukan, kita ini bukan manusia, kita ini menyerupai manusia. Ternyata kita ini hanya menyerupai manusia. Orang sekelas Ayatullah Bahauddin ini dikatakan menyerupai manusia, kita menyerupai apa? Coba. Sekelas Ayatullah Bahauddin ini menyerupai manusia. Yang Ayatullah Bahauddin ini tidak satupun ulama arif di Iran yang tidak mengenali siapa beliau. Ayatullah Bahjat itu adalah kawan dalam perjuangan spiritual juga. Konon, biasanya Ayatullah Bahjat itu selalu ziarah ke makam Sayyidah Fatimah Ma'sumah dan melakukan salat Ja'far At-Tayyar hari-hari. Dan perjalanan spiritualnya tidak diragukan oleh setiap orang yang menyaksikan beliau. Konon suatu saat ini Syekh Bahjat ini, karena Ayatullah Bahauddin ini termasuk daripada Sayyid ya, itu. Jadi konon Ayatullah Bahjat pagi itu setelah ziarah dia mencoba pulang melewati rumah Ayatullah Bahauddin ini. Konon Ayatullah Bahauddin ini rupanya nampak terlambat berziarah. Ayatullah Bahauddin ini tengah berada di depan pintu. Kemudian apa? Ayatullah Bahjat mengatakan, "Wahai Sayyid, wahai Sayyid, bibimu telah menantimu." Sayyidah Fatimah Ma'sumah itu kan masih ada silsilah sebagai adik daripada Imam Ridha. Itu termasuk majelis dzurriyyah. Ayatullah Bahjat mengatakan bibimu telah menunggu. Ini.
Itu masa bila dia itu. Artinya masa di mana dia usia yang masih begitu tidak terlalu tua, sudah memiliki makrifat akan hakikat siapa Sayyidah Fatimah Maksumah. Dan itu pun dalam batasan sebagaimana yang diketahui oleh Ayatullah Bahauddin, Ayatullah Bahjah. Di mana dalam suatu riwayat, barang siapa yang menziarahi Sayyidah Fatimah Maksumah haqqal ma'rifah, dengan hakikat ma'rifah, maka akan terhapuskan segala dosanya. Dan wajib padanya adalah sorga. Ini jaminannya sorga. Kita bisa menyaksikan Ayatullah Bahjah, tidak satupun yang bisa mengikuti geraknya. Bagaimana spiritualnya? Imam Khomeini pun memuji beliau, Imam Ali Khamenei pun memuji beliau, dan Urafa memuji beliau dengan kesederhanaannya, dengan ketawaduannya, ketajaman mata batinnya. Itu kita bisa saksikan bagaimana. Nah, orang-orang yang seperti ini bagaimana mengenali Imam Ali? Bagaimana mengenali Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam? Karena itu Ayatullah Bahauddin mengatakan, tidak, jangan kau katakan kami, kita ini manusia, kita ini mirip manusia. Berarti binatang. Manusia mirip binatang berarti manusia. Tetapi kalau kita mirip manusia namanya binatang. Logikanya macam itu kan? Tatkala manusia ini dikatakan mirip manusia, maknanya bukan manusia. Kita mungkin kalajengking, mungkin ular, mungkin babi, mungkin harimau yang mirip manusia. Nah, kita bisa menyaksikan kalau orang seperti Ayatullah Bahauddin dan arifin-arifin lainnya mengatakan bahwa kita ini hanya mirip saja, ya Allah, betapa hakikat kemuliaan manusia itu. Itu sebab Allah mengatakan, wa khalaqtu biyadi, aku ciptakan dengan tanganku. Dinisbatkan langsung kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, pada aku. Jadi luar biasa bahwa untuk bisa mengenali Imam Ali, sebagaimana yang kemarin saya katakan, bahwa Imam Ali adalah mazhar daripada kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan mampu mengenali hakikat Imam Ali kecuali orang-orang yang suci. Tidak mungkin kesucian bisa bergabung dengan kotoran. Untuk mengenali manusia suci harus orang yang suci. Karena itu kita kalau ingin kenal dan ingin mengetahui siapa maksumin, harus melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan diri terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pembersihan, maka tidak mungkin akan kenal siapa Ali, siapa Fatimah, siapa Hasan, siapa Husain, dan seterusnya. Jadi yang kita baca, yang kita kenal dari riwayat-riwayat itu sebenarnya bukan kita mengenal Imam Ali, bukan kita mengenal Fatimah Zahra, kita membaca biografi mereka. Kemudian kita hafalkan itu. Tahapan kita masih belum tahapan mengenali mereka. Karena kata itulah, kata salah seorang arif mengatakan, untuk bisa mengenali mereka itu harus dengan kesucian. Sudahkah kita berjanji pada diri kita bahwa saya selama 1 bulan akan membersihkan diri dari dosa dan kemaksiatan? Sudah? Kita belum bikin program sebagaimana yang kemarin saya singgung. Kita belum membuat program bahwasanya saya selama 1 bulan saya tidak akan pernah berbuat kemaksiatan. Dan saya berjanji. Itu belum ada. Kalau kita sendiri dalam keadaan keraguan antara mau mengenali dan tidak mengenali, apa yang terjadi? Pasti tidak akan kenal. Ya tidak? Pasti tidak akan kenal. Karena kita sendiri ragu.
Sedangkan syarat untuk mengenali al-ma'sumin, bahwa diri kita harus suci. Karena itu kita orang yang tidak layak menisbatkan kita sebagai manusia. Karena manusia adalah yang Allah bangga terhadap penciptaannya. Lanjut lagi. Masalah. Imam Ali alaihissalam sebagai manifestasi daripada al-haq, kebenaran itu sendiri. Di dalam Al-Quran, tatkala Allah mensifati dirinya, innahu huwal haq, sesungguhnya dialah al-haq, yang maha benar. Dialah sesungguhnya kebenaran. Maka kalau al-haq adalah merupakan suatu sifat zati yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ali adalah manifestasi daripada sifat hak fi'linya Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk mengenali kebenaran lewat Allah, macam mana lewat Allah? Allah itu maha benar, macam mana Allah itu maha benar? Maka dari itu, kalau bukan lewat muqarrabin, lewat orang-orang yang telah Allah sucikan, mutahharin, maka kita tidak akan pernah mengenali kebenaran itu bagaimana. Karena itu kebenaran ini dijadikan sebagai barometer, sebagai timbangan. Tatkala di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, wa wada'al mizan, jangan dikira Allah telah meletakkan mizan, timbangan itu timbangan yang Anda buat kue. Nah, itu bukan timbangan itu. Itu timbangan untuk tepung, untuk gula. Ini wawada'al mizan yang Allah katakan pada hari itu, aku letakkan mizan. Mizan di situ bukan timbangan yang kita bayangkan, atau yang kita ketahui di alam materi atau di alam dunia itu timbangan. Semua suhu udara ada timbangannya. Ya. Ais juga ada timbangannya, ada ukurannya. Kapan bisa beku, kapan tak bisa beku. Tetapi yang dimaksud di dalam al-mizan adalah al-Imam Ali dan ahlu baitin nubuwah. Mereka adalah ahlu bait Nabi sebagai mizan. Jadi Imam Ali sebagai mizan, tolok ukur kebenaran. Karena itu Imam Ali jangan dicocokkan dengan benar atau tidak benar. Kebenaran itulah harus lewat Imam Ali. Karena dia adalah mazhar daripada, manifestasi daripada sifat hak yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mencocokkan kebenaran al-haq Allah ini dengan apa lagi? Justru yang lain harus kita tespenkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga benar atau tidak benarnya. Karena kita tidak mungkin akan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada manifestasi wujud yang real yang bisa diketahui oleh manusia. Itu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sehingga tatkala Allah mengatakan innahu huwal haq, itu adalah sifat zati Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpisahkan dengan dirinya. Tapi innahu huwal haq, bagaimana kita bisa mengenali kebenaran? Tentu harus ada sifat fi'li Allah Subhanahu wa taala. Sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'li itu. Sehingga Allah kita katakan Ar-Razik, yang memberi rizki. Maka harus ada yang diberi rizki. Ini namanya sifat fi'li, sifat perbuatan. Nah, Allah sebagai kebenaran. Kebenaran yang bersifat jati diri dia. Dan kebenaran yang sebagai tolok ukur kita. Maka sifat fi'li Tuhan yang al-haq itu tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita rasakan tanpa ada manifestasi yang realnya. Karena itu Nabi adalah al-haq sebagai manifestasi daripada sifat fi'li Allah al-haq. Untuk mengetahui bahwa orang ini benar atau tidak, bagaimana dia bersama dengan Nabi. Apakah setia dengan Nabi atau tidak setia dengan Nabi. Jadi bukan kebenaran itu bukan Nabi bagaimana
diukur dengan kebenaran. Tidak. Kebenaran-kebenaran yang lain itu tolak ukurnya adalah Nabi, bahwa itu benar atau tidak benar. Karena dia ada manifestasi al-haq. Kemudian Imam Ali disebutkan dalam suatu riwayat, Ali ma'al haq wal haqu ma'ali yadur kama yadur. Ali bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali. Kemana saja Ali berada, kebenaran mengitarinya. Jadi kebenaran yang mengikuti Ali, bukan Ali yang mengikuti kebenaran. Artinya bahwa tolak ukur seseorang untuk mengetahui benar atau tidak benar, maka Ali sebagai tolak ukurnya. Jangan ragu. Tatkala kita ragu, berarti di sini perlu dipertanyakan keimanan seseorang. Orang ragu kepada Nabi, berarti perlu diperiksa dan perlu dikoreksi terhadap keimanannya. Tatkala orang itu mengatakan, "A'anta Nabiullah haqqan?" Apakah engkau Nabi yang benar? Ini berarti makrifat dia tentang kebenaran tidak tahu. Sehingga apa? Perbuatan Nabi itu ingin diukur lagi, ingin dikorek lagi dengan kebenaran yang mana lagi. Sedangkan Nabi adalah manifestasi kebenaran itu sendiri. Tidak ada kebenaran, tidak ada setelah kebenaran melainkan kebatilan. Di dalam Al-Quran dikatakan tidak ada setelah kebenaran melainkan kebatilan. Kalau sudah meragukan Nabi sebagai tolok ukur kebenaran, yang perbuatan Nabi hendak ditolak ukurkan lagi kepada kebenaran yang lain, ketahuilah bahwa dia telah mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Yang nantinya innal batil kana zahuqa. Kebatilan pasti akan sirna. Jadi orang-orang yang tidak mengerti siapa Nabi, maka tidak akan pernah mengenali kebenaran. Karena itu permohonan Nabi juga ditolaknya. Karena apa? Dia tidak mengerti kebenaran. Kalau mengerti Nabi itu siapa, tentu akan taat kepada Nabi. Tidak akan pernah mengatakan Nabi sedang sakit. Tidak akan pernah mengatakan apakah ini perintah kamu apa perintah Tuhan. Tidak akan pernah menyatakan seperti itu. Berarti ternyata pengetahuan manusia pada zaman itu, atau pengetahuan muslimin tentang siapa Rasulullah, siapa Ali, hanya sebatas pengetahuan indera. Allah Subhanahu wa taala indah sekali dalam melukiskan antara orang yang melihat dengan orang yang menyaksikan. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam sebuah Al-Quran dikatakan bahwa mereka bersama kalian, bersamamu. Mereka melihatmu, tetapi la yubsirun. Allah menggunakan kata-kata basirah, tetapi mereka tidak mengenalimu. Mereka hanya menyaksikan, hanya melihatmu, tetapi tidak mengenali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa para sahabat pada waktu itu yang hanya melihat Nabi tetapi tidak pernah mengenali Nabi. Itu sudah dikisahkan oleh Al-Quran bahwa mereka itu hanya melihat kamu dengan mata tapi tidak pernah mengenalimu. Itu pasal begitu ada perintah-perintah Nabi, sebagian ada yang menolak, sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang meragukan.
Karena mereka bukan tidak tahu Nabi atau tidak melihat Nabi, mereka melihat Nabi tetapi tidak mengenali Nabi. Berbeda dengan orang-orang yang mengenali Nabi meskipun belum melihat Nabi. Seperti kisahnya yang saya pernah ceritakan, Uwais Al-Qarni. Dia mengenali Nabi tetapi tidak melihat Nabi. Begitu beliau mencari Nabi dan ingin melihat Nabi, sampai ke Madinah, bertanya di mana rumah Nabi, ditunjukkanlah rumah Nabi. Begitu diketuknya pintu rumah Nabi, ternyata ada jawaban dari salah satu istri Nabi mengatakan bahwa Nabi sedang dalam keadaan lagi sedang berperang. Maka teringat akan nasihat ibunya bahwa kamu ketemu atau tidak berjumpa Nabi, kau cepat lekas kembali. Uwais Al-Qarni hanya menitipkan salam kepada Nabi. Setibanya Nabi dari perjalanan itu, Nabi disampaikan informasi bahwa ada seorang muda yang datang menyampaikan salam kepada Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Aku sudah mencium bau wanginya manusia itu siapa. Karena itu Nabi meskipun tidak diinformasikan namanya siapa, berpesan, sampaikan salam bila Anda berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Rasulullah mengenali nama itu sebelum melihat manusianya. Karena apa? Uwais Al-Qarni mengenal Nabi, bukan melihat Nabi. Tetapi sahabat yang satu ini mengetahui Nabi, melihat Nabi, tidak mengenal Nabi. Itu bezanya. Dan banyak lagi orang yang mengetahui Nabi tetapi tidak mengenal Nabi, atau melihat Nabi tetapi tidak mengenal. Karena itu mengenali al-ma'sumin. Terlebih lagi yang kita bicarakan adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Itu bukan sekedar membaca sejarahnya, bukan sekedar membaca dan mempelajari ilmunya. Mempelajari ilmunya bukan tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Teori-teori tentang teologinya, tentang ketuhanannya, falsafahnya, itu jangan dikira bahwa Imam Ali tidak memiliki pengetahuan itu semua. Karena Imam Ali adalah hakikat ilmu Tuhan, sebagai manifestasi alimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui. Ilmu Allah yang ada pada dirinya adalah sifat zatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah maha mengetahui terhadap objek-objek penciptaan ini lewat siapa. Untuk bisa menjelaskan bahwa Allah maha mengetahui ini lewat siapa, kalau bukan lewat manifestasi. Karena itu Imam Ali mengatakan, Ana ilmullah, aku adalah ilmu Allah. Bagiku tidak ada istilah hari ini, kemarin, akan datang. Kalau Allah mengatakan wallahu muhitum bikulli syai', bahwa pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu, maka liputan segala sesuatu yang real di alam ini adalah Al-Imam Ali. Innahu Ali muhitun bikulli syai'. Jangan dikira tidak ada yang tersembunyi bagi Imam Ali. Tidak ada yang tersembunyi bagi Imam Ali. Karena itu Imam Ali mengatakan, Ana ilmullah, aku adalah ilmu Allah. Kalau Imam Ali mengatakan Ana adalah ilmu Allah, adakah ilmu Allah dibatasi oleh ruang dan waktu? Adakah kejahilan dalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini tahu, besok lupa. Tidak ada. Karena itu Imam Ali mengatakan, Saluni qabla an tafqiduni.
Ulumal awwalin wal akhirin. Cepat tanyakan kepadaku ilmu orang terdahulu. Ilmunya bukan orangnya loh. Bukan tanyakan tentang orang terdahulu bagaimana. Ilmunya orang terdahulu bagaimana. Wa ulumal akhirin. Ilmunya orang-orang yang akan datang itu macam mana. Itu tatkala Imam Ali mengatakan yang terdahulu dan yang akan datang, itu bukan berarti bahwa dimensi Imam Ali adalah dimensi ruang dan waktu, tetapi itu semata-mata menjelaskan bahwa Imam Ali lepas daripada dimensi ruang dan waktu. Imam Ali adalah sifat fi'li daripada Allah, alimun bidzatis sudur, mengetahui segala apa yang ada dalam hatinya. Jangan dikira Imam Ali tidak mengenali dan tidak mengetahui hakikat hati manusia seperti apa. Karena itu ada sebuah cerita menarik. Konon pada tatkala ada salah seorang sahabat Imam Ali sedang lewat bersama Imam Ali ke suatu perkampungan, ke suatu negeri biara. Kemudian di situ sahabat ini mendengarkan ada alunan suara Al-Quran yang begitu merdu, berbicara tentang bagaimana orang-orang yang hatinya bersih dan sebagainya. Di dalam ayat Al-Quran, begitu dia mendengarkan dan terharu dan tersentuh, kemudian orang itu mengatakan, wahai Ali, Masya Allah, betapa indahnya bacaannya. Betapa indahnya bacaannya. Spontan Imam Ali mengatakan, jangan pernah terperanjat dengan ini. Terkejut juga orang itu. Kaifa ya Ali, bagaimana wahai Ali? Dia adalah termasuk orang-orang yang akan dijerumuskan ke dalam neraka sebagaimana ayat yang dibaca. Ini sahabat membaca Al-Quran bisa terjerumus ke dalam neraka, bagaimana? Ini musyahadahnya Imam Ali akan kebenaran. Dan ini merupakan suatu ilmu fi'linya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lewat manifestasinya, yaitu Imam Ali. Begitu peperangan terjadi antara Imam Ali dengan Muawiyah, dengan kaum Khawarij, ternyata orang itulah yang berada di baris terdepan memerangi Imam Ali. Dan terhunus dengan pedang Imam Ali. Baru Imam Ali mengatakan, ingat tahun kemarin yang saya katakan kepadamu? Jangan pernah terkecoh dengan alunan merdu Al-Quran. Mereka ini orang-orang yang hanya memiliki kepedulian di dalam lahiriah Al-Quran, tetapi tidak memahami siapa pemilik Al-Quran. Nampaknya kalau kita tengok, ini adalah yang kita saksikan di dalam dunia nyata ini. Orang yang bacaan Al-Qurannya Masya Allah, luar biasa, bahkan sampai menangis. Tetapi kalau kita tengok dalam perjalanan sejarah mereka, paling benci kepada keluarga Nabi. Tanpa menyebutkan nama, kita sudah paham. Siapa yang seolah-olah mereka adalah orang yang pertama kali mengibarkan bendera Al-Quran. Bacaan tajwidnya luar biasa. Jangan dikira bacaan tajwidnya mereka tidak luar biasa. Dan perhatian penuh dengan menghafal Al-Quran. Perhatian penuh. Tapi kata Imam Ali, jangan terkecoh dengan bacaan Quran yang mereka baca, dengan kefasihan bacaan mereka. Ini Imam Ali tatkala mengatakan, jangan terperanjat kau dengan ini, jangan terkecoh. Apa yang Imam Ali miliki? Kalau bukan alimun bidzatis sudur, mengetahui segala apa yang ada di dalam hati manusia. Sehingga sahabat pun baru percaya setelah bahwa dia adalah orang yang terdepan di dalam memerangi Imam Ali. Ini wallahu muhaitum bi kulli syai'.
Maka Imam Ali adalah muhitun bikulli syai'. Inna Allah alimun bidzati sudur. Maka Imam Ali adalah alimun bidzati sudur. Karena ilmu terhadap objek-objek itu diperlukan adanya manifestasi yang real, yang bisa orang mempercayainya. Ini. Jadi itu salah satu sifat fi'li daripada Allah Subhanahu wa taala yang manifestasinya adalah Ahlul Bait, terutama adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Di dalam Allah, sifat kuasa Allah, Qadir. Sifat kuasa Allah adalah jati diri Allah, dan itu adalah sifat zatinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Allah lemah. Tetapi tatkala Allah mengatakan innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya terhadap segala sesuatu Allah Maha kuasa, berarti itu sudah bersifat fi'li, sifat praktis. Maka bagaimana sikap praktis Allah Subhanahu wa taala? Maka sikap praktis Allah adalah melalui manifestasi asma-Nya para maksum. Karena itu Imam Ali sebagai manifestasi daripada sifat qadir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada bagi Imam Ali untuk mengatakan saya tidak mampu. Ingat pada waktu perang Khaybar, Rasulullah mengutus beberapa sahabat sampai di depan pintu Khaybar, balik lagi. Satu lagi Rasulullah utus, begitu berhadapan dengan orang-orang Yahudi, kabur lagi. Sampai beberapa sahabat, satu sahabat demi sahabat yang lain, sampai dikenal sahabat yang paling konon terkenal beraninya, itu pun tidak mampu juga mendobrak pintu Khaybar. Rasulullah tidak punya pilihan lain kecuali mengutus salah satu manifestasi daripada asma Allah yang qadir sebagai jiwanya. Maka wahai Ali, kaulah sekarang yang begitu Imam Ali pegang bendera itu dan langsung menuju Khaybar, Imam Ali tidak mendobrak dengan tangan kanan, tetapi Imam Ali dengan mendobrak tangan kiri. Pintu Khaybar terhampas dan kemenangan ada di pihak Rasulullah SAW. Semua bertakbir. Karena apa? Imam Ali adalah manifestasi sifat qadir, manifestasi dari sifat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Imam Ali itu mau mengatakan bahwa tidak usah pakai sahabat-sahabat yang ikut, saya sendiri, itu pun sudah bisa dilakukan. Kalian tidak usah ikut, aku yang akan maju, itu pun bisa sebetulnya. Tetapi karena berada di alam materi yang manusia-manusia matanya tertuju hanya melihat kesaksian materi, maka Imam Ali berangkat dengan pasukan. Sebetulnya tak perlu pasukan, Allah perlu pasukan. Tak perlu pasukan. Karena itu dengan sifat qadiriyah ini yang ada pada Imam Ali sebagai manifestasi sifat fi'li Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kewenangan untuk merubah alam ini. Ingat salah satu imam Qardasra pada zaman Ma'mun atau pada zaman siapa, yang Ma'mun tengah duduk, di belakangnya ada gambar lion, gambar singa. Kemudian orang itu mulai menghina imam. Begitu selesai menghina, imam perintahkan lion yang ada dalam gambar ini untuk keluar dan memakan manusia itu. Begitu imam kasih unjuk isyarat, langsung ini lompat dan memakan manusia itu. Setelah itu imam mengatakan apa? Kembali lagi sebagai gambar lion. Ini karena sifat qadiriyah yang dimiliki oleh para imam alaihi wassalatu wassalam, yang tidak satupun manusia lain bisa melakukan ini tanpa memiliki kesenyawaan dengan al-ma'sumin. Jadi kalau kita kupas
seluruh asmaul husna ini akan tercermin sifat-sifat fi'li Allah pada manusia-manusia suci ini. Pada manusia suci ini. Bagaimana sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan bagaimana kedermawanan Al-Ma'sumin. Sifat mengutamakan kepentingan orang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengutamakan kepentingan makhluknya daripada kepentingan dirinya. Sehingga apa? Dalam sholat itu Allah hanya dua saja permintaannya. Dan itu kembali kepada yang satu. Iyyaka na'budu. Hanya iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, kembali kepada siapa? Kepada manusia manfaatnya. Surat Al-Fatihah itu kalau dikumpulkan isinya semua kembali kepada manusia, bukan kepada Allah. Yang hanya Allah itu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan untuk apa? Untuk manusia kan? Jadi hanya satu untuk Allah, semuanya untuk manusia. Bahwa Allah lebih mengutamakan kepentingan hambanya. Karena itu kita lihat manifestasi daripada akhlak Allah ini ada pada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Nabi merelakan dirinya untuk menahan lapar sampai 3 hari. Apa pasal? Karena Nabi lebih mengutamakan umatnya daripada dirinya. Nabi lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Kisah turunnya ayat Hal ata 'alal insan, di mana ahli bait alaihi salatu wassalam pada waktu itu tengah bernazar untuk berpuasa. Apa yang terjadi? Begitu hidangan makanan sudah disiapkan, diketuknya pintu. Lantas apa yang terjadi? Setelah diketuknya pintu, maka ahli bait alaihi salam memberikan hidangan makanan yang sudah siap dimakan itu kepada orang yang mengetuk pintu tersebut, dan merelakan dirinya minum dengan air putih saja. Buka puasanya pakai air putih. Kita buka puasanya pakai tampan nasi. Nampan tau nampan? Yuk nasi itu. Itu pun masih kurang. Coba ahli bait alaihi salatu wassalam. Barangkali kita ini belum tentu tatkala ada orang minta-minta saat kita asyik makan, kita berikan semua makanan yang kita sedang makan. Saya tengah lapar-lapar, ini orang minta. Pasti macam itu. Tidak pedulikan. Bukti nyatanya saja, kita ini bisa saksikan, saat hidangan makan itu kita tampilkan, yang didahulukan siapa? Yang gede-gede manusia ini. Kembali, anak kecil dibiarkan dahulu. Ini suatu tanda bahwa kita ini lebih mementingkan kepentingan kita sendiri. Mana sifat imam mau masuk dalam diri kita? Dianggap anak kecil itu tak punya nilai, tak punya hitungan. Itu belum orang meminta-minta. Kita lupa bahwa kebahagiaan anak kecil itu lebih kita utamakan. Imam itu merasa gembira dengan gembiranya saudaranya, tapi kita tidak merasa gembira dengan kesusahan saudaranya. Jadi kita lihat betapa sifat Ma'sumin tampilkan. Imam Ali alaihissalam tatkala berjalan ingin menuju Rasulullah, karena waktu itu sudah saatnya sholat tiba, dan Rasulullah sedang mengimami sholat, ingin mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dengan Nabi. Bagaimana Imam Ali bergegas, tetapi terhalang oleh seorang tua Yahudi. Orang tua Yahudi. Imam Ali tidak mengatakan, minggir kau Yahudi, aku ingin berjamaah dengan Nabi. Tidak. Imam Ali berada di belakangnya pelan, kan maklum sudah tua. Handrean. Ini terus aja Imam Ali.
Mungkin kalau kita mau mencontoh pun dengan kesel, ini Pak Tua ini lama banget, lama sangat jalan ini. Mungkin dengan akhlak yang baiknya ini, untuk kita akhlak yang baik, oh, permisi ya, saya duluan. Nah, mungkin itu termasuk akhlak baiknya. Tapi Imam Ali harus yang paling sebelum. Dia tunggu kakek-kakek ini sampai lewat. Baru Imam Ali sholat. Mengutamakan meskipun bukan muslim dihormati. Kita belum tentu berbuat baik sesama non muslim, karena sesama muslimnya saja kita tidak seperti itu. Sama-sama masih keturunan Syiahnya juga tidak seperti itu. Macam mana mau jadi manifestasinya nama-nama imam ini di situ? Karena memang apa yang dilakukan oleh imam ini adalah manifestasi daripada sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat Rahman daripada Allah Subhanahu wa taala, di situ ayat turun memuji imam. Dan alam kosmos ini karena tunduk kepada insan kamil, maka matahari pun tidak cepat tenggelam. Dipanjangkan lagi. Subhanallah. Sampai kemudian Imam Ali masuk dan ikut bersama Nabi sholat berjamaah. Imam Ali mendapatkan keutamaan yang berbeda dengan sahabat yang lain. Imam Ali dapat kehormatan daripada Allah karena Imam Ali menghormati manusia. Imam Ali memiliki dua ibadah. Ibadah sosial, yaitu menghormati manusia, dan ibadah dimensinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mementingkan orang lain, pasti di situ ada kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, itu semata-mata bahwa Imam Ali ingin menampilkan sifat-sifat Allah dalam dunia ini, agar bisa dikenali Allah itu lebih lagi oleh manusia. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, meskipun masih banyak lagi, karena nanti juga ada beberapa ikhwan kita yang ada majelis lagi. Karena itu saya mohon maaf yang bisa dengan forum soal jawab ya. Ya, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.